Oke, balik lagi ke channel saya, Tiara F. Sarjana. Nah, kita akan membahas lagi mengenai fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas fungsi kompleks terlebih dahulu. Fungsi kompleks. Nah, definisi ini misalkan D, himpunan titik. Sebelum ke definisi, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu mengenai fungsi kompleks. Nah, fungsi kompleks didefinisikan identik dengan real. Suatu peubah Y sama dengan Fx, namun ada penggantian lambang atau peubah bebasnya sama dengan X oleh Z, dan peubah tak bebasnya Y oleh W. Berarti peubah bebas yang pertama itu X, dari X oleh Z, dan peubah Y-nya Y oleh W. Dengan demikian, maka fungsi kompleks tersebut dapat dituliskan sebagai W sama dengan Fz, di mana Z pada himpunan di bidang kompleks. Nah, kita masuk ke definisi. Misalkan D, himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah satuan aturan yang merangsang titik Z anggota D dengan suatu dan hanya satu titik W. Dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut dapat ditulis dengan F sama dengan Fz. Ditulis W sama dengan Fz. Himpunan D disebut domain F, dinyatakan oleh DF, dan Fz disebut dengan rank. Dari F dinyatakan oleh RF, yaitu himpunan Fz untuk setiap Z dan D. Misalkan W sama dengan U ditambah IV adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X, Y, sehingga W sama dengan Fz sama dengan Fx tambah Y ditambah U ditambah IV sama dengan X, Y ditambah IV dalam kurung X, Y. Jika koordinat polar R dan theta dan X dan Y digunakan, maka untuk U ditambah IV sama dengan F, R dikali pangkat I theta. Itu merupakan bilangan bentuk polarnya, di mana W itu sama dengan U ditambah IV dan Z sama dengan R dikali pangkat I theta. Sehingga Fz dapat ditulis Fz sama dengan U ditambah R kali theta ditambah IV dalam kurung R, theta. Nah, kita masuk ke jenis fungsi kompleks, yaitu fungsi suku banyak. Di mana bentuk umumnya W sama dengan A0 dikali Z pangkat N ditambah A1 dikali N pangkat Z pangkat N kurang 1 dan seterusnya, sehingga sama dengan PZ, di mana A0 tidak sama dengan 0, A1 hingga sampai AN konstanta kompleks dan N bilangan bulat positif yang disebut derajat suku banyak PZ. Transformasinya adalah W sama dengan AZ dikurang B, di mana dinamakan transformasi linear. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen atau fungsi pangkat yaitu sama dengan W sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan Z pangkat X cos Y ditambah I sin Y, di mana E sama dengan 2,71828 dan seterusnya adalah dasar logaritma natural.
Jika bilangan real positif, maka kita mendefinisikannya A pangkat 2 sama dengan E pangkat 2 ln A, di mana ln A adalah logaritma natural dari A. Lanjut, fungsi yang kita masuk ke fungsi trigonometri. Dari rumus Euler, kita dapat memperoleh fungsi trigonometri, yaitu cos Z sama dengan setengah dalam kurung E pangkat IZ ditambah min ditambah E di pangkat IZ, min IZ, dan sin Z sama dengan 1/2 I dalam kurung E pangkat IZ dikali E pangkat min IZ. Dengan mengubah fungsi trigonometri dalam bentuk seperti yang di atas dan dengan memanfaatkan fungsi-fungsi eksponen, maka penyederhanaan dalam bentuk standar bilangan kompleks dapat dilakukan. Sifat-sifat fungsi trigonometri real juga berlaku untuk fungsi trigonometri kompleks. Sebagai contoh, kita mempunyai sifat rumus identitas trigonometri dan sudut negatifnya. Rumus identitas fungsi trigonometri. Sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z sama dengan 1. Sudut negatifnya sin min Z sama dengan sin Z. 1 ditambah tan kuadrat Z ditambah secant kuadrat Z. Sehingga sudut negatifnya cos min Z sama dengan cos Z. 1 ditambah kotangan kuadrat Z sama dengan cosecant kuadrat Z. Sehingga sudut negatifnya kita dapat tan negatif Z dan min tan Z. Baik, kita lanjut ke fungsi inverse trigonometri. Jika Z sama dengan sin W, maka W sama dengan sin min 1Z bukan sin min 1, sin inverse Z disebut inverse sin Z atau arc sin Z. Dengan cara yang sama, kita mendefinisikan cos inverse cos Z dan inverse tan Z dan lainnya dari rumus trigonometri, maka diperolehlah yang pertama sin inverse Z sama dengan setengah, bukan setengah, 1/I ln dalam kurung kurawal IZ ditambah akar 1 ditambah Z kuadrat. Lalu cos inverse cos Z sama juga, tapi dibalikkan akar dalam akar Z kuadrat dikurang 1. Dan seterusnya seperti ini. Tan inverse tan Z sama dengan setengah I ln 1 tambah IZ per 1 kurang IZ. Kosekannya seperti itu juga. Dan sampai kotangan inverse Z-nya itu setengah I ln Z ditambah I dikurang Z dikurang I. Berarti Z ditambah I per Z dikurang I. Nah, kita lanjut ke fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik didefinisikan sebagai berikut. Cos HZ sama dengan setengah E pangkat Z ditambah E min Z dan sin HZ setengah dalam kurung E pangkat Z ditambah E min Z. Pada fungsi hiperbolik berlaku sin H min Z sama dengan sin HZ. Kalau cos H min Z berarti sama dengan cos HZ. Begitu juga tan. Kalau tan, kan tannya positif, tan min Z berarti sama dengan min tan Z. HZ. Hubungan antara fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik ini adalah berarti mereka mempunyai hubungan antara fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik.
sin IZ sama dengan I sin HZ. Terus cos IZ ditambah sama dengan cos HZ. Begitu seterusnya. Hingga tan IZ sama dengan I tan Z. Oh beda, kalau sin IZ sama dengan I sin HZ. Cos IZ sama dengan cos HZ. Tan IZ ditambah sama dengan I tan HZ. Kalau yang di bawahnya sin H. Oh, sin HZ sama dengan dibalik. Sin HIZ sama dengan I sin Z. Cos HIZ sama dengan cos Z. Harusnya I cos Z. Dan begitu seterusnya. Contoh, cari semua untuk persamaan. Maksudnya tuh soalnya tuh cari solusi semua untuk persamaan sin HZ sama dengan 0. Maka dapat kita jawab bahwa sin HZ setengah dalam kurung E pangkat Z dikurang E min Z sama dengan 0. Maka setengah dalam kurung E pangkat Z dikurang E min Z sama dengan 0. Setengah E pangkat Z dikurang E min Z E pangkat min Z sama dengan 0, maka EZ dikurang E min Z pangkat min Z sama dengan 0. Sehingga didapat E pangkat 2Z dikurang 1 sama dengan 0. Maka E pangkat 2Z sama dengan 1. 2Z sama dengan 0. Dan Z sama dengan 0. Sehingga sin HZ 0. Nah, kita masuk ke fungsi inverse hiperbolik. Misalkan sin HW, maka W sama dengan inverse sin HZ. Disebut fungsi inverse sin hiperbolik dari Z. Dengan cara yang sama, inverse cos hiperbolik dari Z dan tan inverse tan hiperbolik dari min Z dan lainnya. Dari rumus trigonometri maka kita memperoleh rumusnya yaitu sin H min Z inverse sin hiperbolik dari Z sama dengan 1/I ln dalam kurung kurawal I Z ditambah akar Z kuadrat ditambah 1. Begitu untuk inverse cos hiperbolik dari Z. Dan ini merupakan, kita dapat baca sendiri ya rumusnya. Tan inverse tan hiperbolik dari Z-nya 1/2I ln 1 ditambah IZ per 1 min IZ. Nah, baik kita lanjut ke slide berikutnya, itu fungsi logaritma, yang mana fungsi logaritma asli untuk Z sama dengan X, Y, ln Z merupakan kebalikan dari fungsi eksponen. Yang dimana W sama dengan ln Z jika dan hanya jika E pangkat W sama dengan Z. Z tidak sama dengan 0. Misalkan Z sama dengan R pangkat I theta, maka ln Z sama dengan ln dalam kurung RE pangkat I theta. Sama dengan ln R ditambah I theta sama dengan ln mutlak Z ditambah I ditambah arts HRD ditambah I arts Z. Nilai utama ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah
ditambah I art dalam kurung Z. Sama dengan ln dalam kurung akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah I art dalam kurung X tambah IY. Jadi jika W sama dengan U ditambah IV dan Z sama dengan R kali E pangkat min I theta, maka E pangkat W sama dengan E pangkat U tambah IV. Terus E pangkat U dan E pangkat IV sama dengan R kali E pangkat I theta. Sifat-sifat logaritma yaitu ada dua. Ln dalam kurung Z1 dikali Z2 sama dengan ln Z1 ditambah Z2. Dan yang nomor 2-nya, sifat yang kedua, ln Z1 per Z2 sama dengan ln Z1 dikurang ln Z2. Contohnya, tentukan penyelesaian dari ln Z sama dengan min VI per 2. Penyelesaiannya ln Z sama dengan ln R ditambah I theta sama dengan min VI per 2, sehingga didapat ln R sama dengan 0. R-nya sama dengan 1 dan theta-nya sama dengan V per 2. Maka didapat E pangkat min E pangkat VI per E pangkat min VI per 2, sehingga maka didapatlah hasil min I. Kita lanjut ke limit fungsi. Limit fungsi. Limit fungsi secara intuisi. Apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 pada daerah D dan nilai FZ bergerak mendekati suatu nilai tertentu yaitu W0, maka dikatakan limit FZ adalah Z menuju Z0. Dapat kita tulis sebagai limit Z ke Z0 FZ sama dengan W0. Itu yang A. Yang B-nya limit fungsi secara formal, misal W sama dengan FZ terdefinisi pada daerah D nih. Nah, limit FZ pada W0 untuk Z ke Z0 ditulis limit Z ke hingga Z0 dan FZ sama dengan limit, maksudnya gini loh, dituliskan untuk W0 untuk Z ke Z0 ini, maka ditulis limit Z ke Z0
Fz sama dengan W0. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan deltanya lebih kecil dan deltanya lebih besar dari 0 sehingga didapat mutlak Fz dikurang W0 lebih kecil dari epsilon apabila Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Dengan catatan, titik Z0 tidak perlu termasuk domain fungsi f. Yang kedua itu peubah Z menuju Z0 melalui sembarang langkah K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Yang ketiga itu apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda mengakibatkan Fz menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tersebut tidak ada untuk Z menuju Z0. Nah, masuk ke contoh. Tentu buktikan bahwa limit Z ke Z0 ini Fz sama dengan Z0 apabila Fz sama dengan Z. Bukti. Maka kita akan buktikan, harus kita tunjukkan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0. Biasanya tergantung pada epsilonnya, sehingga mutlak Fz sama dengan Z0 ini lebih kecil dari epsilon apabila mutlak Z dikurang Z0 ini juga lebih kecil dari delta. Jelas ada delta sama dengan epsilon. Apabila mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil dari delta, maka Fz sama dengan nilai mutlak Fz sama dengan Z0 ini juga lebih kecil dari epsilon. Berarti limit Z sampai Z0 Fz sama dengan Z. Nah, berarti benar nih. Berarti benar Fz ini sama dengan Z. Teorema pertama, jika fungsi f mempunyai limit untuk Z menuju Z0, maka nilai limitnya tunggal. Maka kita akan buktikan dengan kontradiksi. Andaikan f mempunyai dua nilai limit. Nilai limit Z sampai Z0, Fz sama dengan W1, dan limit Z sampai Z0, Fz W2. W1 tidak sama dengan W2 apabila bilangan positif epsilon tersebut delta lebih besar dari 0 sehingga nilai mutlak Fz dan W1 sama dengan W1 lebih kecil dari epsilon dan nilai mutlak Fz dikurang W2 lebih kecil dari epsilon. Apabila nilai mutlak Z dikurang Z0 ini lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari delta. Teorema kedua, masih kita lanjutkan, yaitu dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga, nilai mutlak W1 dikurang W2 sama dengan nilai mutlak W1 Fz ditambah Fz2 dikurang W2 lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak W1 itu dikurang Fz ditambah nilai mutlak Fz dikurang W2 lebih kecil epsilon ditambah epsilon, sehingga sama dengan setengah nilai mutlak W1 dikurang W2 ditambah setengah nilai mutlak W1 dikurang W2 sama dengan nilai mutlak W1 dikurang W2. Maka terakhir kita peroleh nih nilai mutlak
W1 dikurang W2 lebih kecil dari W1 dikurang W2. Hal ini tidak mungkin, berarti pengandaiannya itu harusnya salah. Bukan salah, berarti pengandaiannya itu salah. Jadi limit F harus tunggal. Kita ke teorema kedua. Misalkan Z sama dengan X, Y sama dengan X, Y, dan FZ sama dengan U, X, Y ditambah IV, X, Y. Dengan domain D. Dengan domain D, dengan titik Z0 sama dengan X0, Y0 sama dengan X0 ditambah Y0I pada batas D, maka limit dari Z ke Z0 ini sama dengan U0 ditambah IV0 jika dan hanya jika limit X, Y ke X0, Y0 dikali U dalam kurung X, Y sama dengan V0 dan limit X, Y ke X0, Y kali U, X, Y sama dengan V0 dan limit X, Y menuju ke X, 0, Y, V, X sama dengan V0. Maka kita akan buktikan. Yang pertama itu misalkan limit Z ke Z0 Fx sama dengan U0 ditambah IV0. Ini untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 apabila nilai mutlak Z dikurang Z0 ini lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari beta. Maka nilai mutlak Fz dikurang U0 ditambah IV0 lebih kecil dari epsilon dan nilai mutlak X U dalam kurung X, Y dikurang U0 ditambah I dikali V dalam kurung X, Y dikurang V0 lebih kecil dari epsilon, kemudian didapatkan nilai mutlak U dalam kurung X, Y dikurang U0 lebih kecil juga dari nilai mutlak U, X, Y dikurang U0 ditambah I, V, X, Y dikurang V0 lebih kecil dari epsilon. Nilai mutlak V, X, Y dikurang V0 lebih kecil dari U, X, Y dikurang U0 ditambah I, V, X, Y dikurang V0 epsilon dikali epsilon apabila delta sama dengan beta per 2. Nah, kita bisa lihat sendiri kan, jika X dikurang X0 itu lebih besar dari 0 dan atau lebih kecil dari delta. Begitu juga untuk Y dikurang Y0. Maka kita dapat himpunan kosong lebih kecil dari Z dikurang Z0 sama dengan X ditambah YI ditambah X0 ditambah Y0I. Dan dapatlah kecil dari sama dengan X dikurang X0 ditambah Y. Nilai mutlak Y dikurang Y0 lebih kecil delta ditambah delta sama dengan beta. Kesimpulannya jika nilai mutlak X dikurang X0 lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari delta dan nilai mutlak Y dikurang Y0 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak U, X, Y dikurang U0 itu lebih kecil dari epsilon dan nilai mutlak V, X, Y dikurang V0 itu juga lebih kecil dari epsilon. Hal ini berarti limit
X, Y ke X, 0 untuk UXY sama dengan U0 dan limit XY ke X0Y X0 dan Y0 Vx V kali V dalam kurung X, Y sama dengan V0. Nah, yang B kita bisa lihat sendiri seperti ini bentuknya. Dan kita dapatkan nilai mutlak Fz dikurang U0 ditambah I V0 berkecil dari epsilon apabila Z nilai mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil dari delta. Sehingga kita dapat ini hasilnya. U0 ditambah I V0. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat limitnya. Ini sifat limitnya, misalkan limitnya dari Z ke 0, dari Z menuju Z0, Fz sama dengan A. Dan limit Z menuju Z0, Gz sama dengan B. Dan C-nya konstanta. Maka akan berlaku 5 sifat ini. Yang bisa dilihat sendiri ya. Nah, kita lanjut ke keterbagian melalui transformasi W sama dengan 1 per Z. Titik Z sama dengan 0 dapat didapatkan ke W sama dengan tak terhingga yang dinamakan titik tak hingga. Pada bidang min W dengan cara yang sama kita menyatakan Z sama dengan tak hingga sebagai titik di tak hingga pada bidang min Z. Untuk mengamati perilaku Fz di Z sama dengan tak hingga, cukup dengan memisalkan Z sama dengan 1 per W dan menguji perilaku F dalam kurung 1 per W di W sama dengan 0. Sehingga dapat didefinisikan bahwa limit Z menuju tak hingga Fz sama dengan L atau Fz mendekati 1 untuk Z mendekati tak hingga. Jika untuk setiap elemen lebih kecil dari 0, kita dapat menentukan bahwa M itu lebih besar dari 0 sehingga Fz nilai mutlak Fz dikurang L lebih kecil dari elemen bila mana mutlak Z itu lebih besar dari M. Kita mendapatkan bahwa limit fungsi Fz dari Z menuju tak hingga sama dengan tak berhingga atau Fz mendekati tak hingga untuk Z mendekati Z0. Jika setiap N lebih besar dari 0, kita dapat menentukan deltanya lebih besar dari 0 sehingga nilai mutlak Fz lebih besar dari N bila mana 0 lebih kecil. Bila mana nilai mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari delta. Nah, kita lanjut masuk ke materi yang terakhir nih, ke kontinuan fungsi. Yang dimana dimisalkan fungsi Fz itu terdefinisi di D pada bidang min Z. Dan titik Z0 terletak pada interior D, fungsi Fz dikatakan kontinu di Z0 apabila limit Fz sama dengan Z0, limit Fz sama dengan Z0 dikarenakan Z ini mendekati Z0 dengan syarat fungsi Fz kontinu di Z0. F0-nya ada. Yang pertama, F0-nya harus ada. Limit Fz-nya ada.
limit fz sama dengan f0 itu juga harus ada. Nah, kita dapat contohnya. Fz sama dengan 1 per z kurang 2. Diskontinu di z2. Nah, limit z mendekati 2, fz. Maksudnya, limit fz sama dengan limit 1 per z2 dikarenakan z mendekati z2. Maka kita dapat 1 per 2 dikurang 2, sehingga hasilnya 1 per 0. 2 dikurang 2 kan 0, jadi hasilnya 1 per 0. Nah, kita lanjut ke teorema yang ketiga. Jika fz sama dengan u dalam kurung x, y ditambah i, v, x, y. Yang kedua, fz terdefinisi di setiap titik pada R. Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 titik di dalam R. Buktikan limit Fz sama dengan Fz0 jika dan hanya jika limit Ux, Y to X, Y mendekati X,0 sama dengan U sama dengan U dalam kurung, bukan U sama dengan U dalam kurung X0, Y0. Dan limit Vx, Y sama dengan Vx,0 dan, Y0. Di mana X, Y itu mendekati X0 dan Y0. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Teorema yang keempat nih. Misalkan Fz dan Gz kontinu di Z0. Maka masing-masing fungsi, yang pertama, kita dapatkan Fz ditambah Gz. Fz dikali Gz, Fz per Gz G sama dalam kurung Z0. G dalam kurung Z0 itu tidak sama dengan 0. F dalam kurung Gz kontinu di Gz0, kontinu di Z0. Teorema yang kelima, Fz dan Gz kontinu di Z sama dengan Z0. Maka fungsi Fz ditambah Gz, Fz dikurang Gz, Fz dikali Gz, dan Fz per Gz juga kontinu di Z0, tetapi terakhir ditambah dengan syarat jika Gz0 itu tidak sama dengan 0. Teorema yang keenam itu suatu fungsi yang kontinu pada setiap daerah berhingga di antaranya. Di antaranya yang pertama semua suku banyak, yang kedua itu E-nya ini pangkat Z, yang ketiga sin Z dan cos Z. Teorema ketujuh, jika Fz dalam suatu daerah tertutup maka terbatas pada daerah tersebut, yaitu konstanta M, sehingga mutlak Fz lebih kecil dari M untuk semua titik Z. Untuk semua titik Z. Pada daerah tersebut. Tunggu. Yang teorema ini, teorema ketiga, baik, kita lanjut ke teorema yang
ke-7. Ke-7 udah ke-8. Teorema ke-8, jika FZ kontinu pada suatu daerah, maka bagian real dan khayal dari FZ kontinu di daerah tersebut. Nah, kita misalkan nih FZ kontinu dalam suatu daerah, maka menurut definisinya di setiap titik Z0 dari daerah tersebut, dan untuk setiap elemen lebih besar dari 0, kita dapat menentukan delta lebih besar dari 0, yang secara umum bergantung pada dan titik khususnya Z0. Sehingga mutlak FZ dikurang FZ0 lebih kecil dari elemen. Bila mana mutlak Z dikurang Z0 ini lebih kecil dari delta jika kita dapat menentukan delta yang hanya bergantung pada elemen. Tetapi pada titik khusus Z0, maka kita mengatakan bahwa FZ kontinu seragam dalam daerah tersebut. Nah, kita dapat pilihan lain untuk definisi ini, yaitu FZ dikatakan kontinu seragam dalam suatu daerah jika untuk setiap lebih besar dari 0, kita dapat menentukan deltanya juga lebih besar dari 0. Sehingga mutlak FZ1 dikurang FZ2 lebih kecil dari elemen bila mutlak Z1 dikurang Z2 lebih kecil dari delta, di mana Z1 dan Z2 adalah titik sembarang pada daerah tersebut. Nah, dan terakhir, itu teorema 9. Jika FZ ini kontinu dalam suatu daerah tertutup, maka kontinulah pada seragam daerah tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.